Komang Juliantari, NIM P071242190031, Prodi Sarjana Terapan jurusan Kebidanan Politeknik Kemenkes Denpasar. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang etika dan perundang-undangan. Etika, profesi, dan perundang-undangan. Kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, kode etik profesi kebidanan. Yang kedua, belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, karakter bidan yang meningkatkan profesionalisme praktik kebidanan. Yang pertama, kode etik profesi kebidanan. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai definisi bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Bidan adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan, dan masa nifas. Selanjutnya, adapun definisi kode etik. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar dan salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Adapun tujuan dari kode etik yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Definisi kode etik bidan. Kode etik profesi bidan merupakan suatu ciri profesi bidan yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif profesi bidan yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik profesi bidan juga merupakan suatu pedoman dalam tata cara keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesional bidan. Kode etik bidan berdasarkan IBI. Kode etik profesi bidan hanya ditetapkan oleh Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Penetapan harus dalam Kongres IBI. Kode etik profesi bidan akan mempunyai pengaruh dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi bidan. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia atau IBI yang ke-10 tahun 1988 dan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IBI tahun 1991. Kode etik bidan Indonesia terdiri atas 7 bab. Kode etik dibedakan menjadi 7, yaitu yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat terdiri dari 6 butir. Yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya terdiri dari 3 butir. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya terdiri dari 2 butir. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya terdiri dari 3 butir. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap dirinya sendiri terdiri dari 2 butir. Dan yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air terdiri dari 2 butir. Yang terakhir yaitu penutup yang terdiri dari 1 butir. Selanjutnya, topik kedua yaitu belajar sepanjang hayat. Definisi belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep, suatu ide, gagasan pokok dalam konsep ini ialah bahwa belajar itu tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal. Seseorang masih dapat memperoleh pengetahuan kalau ia mau setelah ia selesai mengikuti pendidikan formal. Berdasarkan ide tersebut, konsep belajar sepanjang hayat sering pula dikatakan sebagai belajar berkesinambungan atau continuing learning.
Implementasi belajar sepanjang hayat pada kebidanan. Yang pertama, pada pendidikan formal, yaitu bekerja sama dengan IBI dan pemerintah seperti mengikuti kegiatan kader desa. Yang kedua, yaitu pada pendidikan non-formal bisa mengikuti seminar dan pelatihan. Adapun topik yang ketiga, karakter bidan yang meningkatkan profesionalisme praktik kebidanan. Pertama yaitu profesi bidan. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adapun selain profesi bidan, adapun bidang hukum, kedokteran. Karakteristik profesi. Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Asosiasi profesional. Pendidikan yang ekstensif. Ujian kompetensi. Pelatihan institusional. Lisensi. Otonomi kerja, kode etik, mengatur diri, layanan publik dan altruisme, status dan imbalan yang tinggi. Bidan sebagai suatu profesi, bidan mempunyai tugas yaitu yang pertama selalu mengedepankan fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Yang kedua, memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah yang didapat melalui proses pendidikan dan jenjang tertentu. Yang ketiga, keberadaan bidan diakui memiliki organisasi profesi yang bertugas meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, anggota menerima jasa atau pelayanan yang dilakukan dengan tetap memegang teguh kode etik profesi. Profesionalisme jabatan bidan. Bidan tergolong jabatan profesional. Jabatan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama, jabatan struktural adalah jabatan yang secara tugas ada dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi. Yang kedua, jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan masyarakat dan negara. Bidan sebagai profesi memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, bidan disiapkan melalui pendidikan formal agar lulusan dapat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional. Yang kedua, bidan memiliki alat yang dijadikan panduan dalam menjalankan profesinya, yaitu standar pelayanan kebidanan, kode etik, dan etika kebidanan. Yang ketiga, bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dan dalam menjalankan profesinya. Yang keempat, bidan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, bidan memberi pelayanan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, bidan memiliki organisasi profesi. Yang ketujuh, bidan memiliki karakteristik yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat. Dan yang kedelapan, profesi bidan dijadikan sebagai suatu pekerjaan dan sumber utama penghidupan. Profesionalisme. Pengertian profesional menunjuk pada dua hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Dalam kegiatan sehari-hari, seseorang profesional melakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang telah dimilikinya. Profesional dapat diartikan memberi pelayanan sesuai dengan ilmu yang dimiliki dan manusiawi secara utuh atau penuh tanpa mementingkan kepentingan pribadi, melainkan mementingkan kepentingan klien serta menghargai klien sebagaimana menghargai dirinya sendiri. Syarat bidan sebagai jabatan profesional yaitu yang pertama, memberi pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Yang kedua, melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan
keberadaannya diakui dan diperlukan di masyarakat. Yang ketiga, mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Yang keempat, mempunyai kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. Yang kelima, memiliki organisasi profesi sebagai wadah. Yang keenam, memiliki kode etik bidan. Dan yang ketujuh, memiliki etika bidan. Yang kedelapan, memiliki standar pelayanan. Dan yang kesembilan, memiliki standar praktek. Dan yang kesepuluh, memiliki standar pendidikan yang mendasari dan mengembangkan profesi sebagai kebutuhan masyarakat. Yang ke-11, memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi. Tanggung jawab profesional. Yang pertama, menjaga agar pengetahuannya tetap up to date atau terus mengembangkan keterampilan dan kemahirannya agar bertambah luas serta mencakup semua aspek peran seorang bidan. Yang kedua, mengenali batas-batas pengetahuan, keterampilan pribadinya, dan tidak berupaya melampaui wewenang dalam praktek klinik. Yang ketiga, menerima tanggung jawab untuk mengambil keputusan serta konsekuensi dari keputusan tersebut. Yang keempat, berkomunikasi dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, ahli gizi, dan yang lain sebagainya dengan rasa hormat dan martabat. Yang kelima, memelihara kerjasama yang baik dengan staf kesehatan dan rumah sakit pendukung untuk memastikan sistem rujukan yang optimal. Yang keenam, melaksanakan kegiatan pemantauan mutu yang mencakup penilaian sejawat, pendidikan berkesinambungan, mengkaji ulang kasus audit maternal atau perinatal. Yang ketujuh, bekerja sama dengan masyarakat tempat bidan praktik, meningkatkan akses dan mutu asuhan kebidanan. Yang kedelapan, menjadi bagian dari upaya meningkatkan status wanita, kondisi hidup mereka, dan menghilangkan praktik kultur yang sudah terbukti merugikan kaum wanita. Unsur pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama, unsur masukan, yaitu semua hal yang diperlukan untuk terselenggaranya suatu pelayanan, yaitu tenaga peralatan, organisasi, manajemen, keuangan, sumber daya manusia, serta fasilitas kesehatan yang lainnya. Yang kedua, unsur lingkungan, yaitu keadaan lingkungan sekitar yang mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan. Yang terpenting adalah kebijakan, organisasi, dan manajemen. Yang ketiga, unsur proses, yaitu semua tindakan yang dilakukan pada waktu menyelenggarakan pelayanan dan dibedakan, yakni tindakan medis dan non-medis. Yang keempat, unsur keluaran, yaitu penampilan pelayanan seperti penampilan aspek medis pelayanan dan penampilan aspek non-medis. Unsur pelayanan profesional. Pelayanan profesional yang pertama yaitu pelayanan yang berlandaskan sikap dan kemampuan profesional. Yang kedua, ditujukan untuk kepentingan penerima. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan serasi dengan pandangan keyakinan profesi. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi anggota profesi. Selanjutnya ada kriteria perilaku profesional. Kriteria yang pertama yaitu bertindak sesuai dengan keahlian dan didukung oleh pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan. Yang kedua, bermoral tinggi. Yang ketiga, berperilaku jujur. Dan yang keempat, tidak melakukan tindakan coba-coba yang tidak didukung oleh profesi. Dan yang keempat, tidak memberikan janji-janji yang berlebihan. Yang kelima, tidak melakukan tindakan yang semata-mata didorong oleh pertimbangan komersil. Yang keenam, memegang teguh etika profesi. Yang ketujuh, mengenali batas-batas kemampuan. Dan yang terakhir, menyadari ketentuan hukum dan membatasi gerakan. Selanjutnya ada pun nilai-nilai dalam praktik kebidanan. Yang pertama itu kita akan jelas tentang pengertian nilai. Nilai-nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan tentang suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Klasifikasi nilai-nilai adalah suatu proses di mana seorang dapat menggunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri, seorang bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanan. Selanjutnya ada pun pengertian nilai personal. Nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut
Membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola pikir dan konsisten menjadi kontrol internal bagi seseorang. Adapun nilai profesional, nilai personal profesi dalam praktik kebidanan profesional yaitu yang pertama, keindahan, yang kedua, mengutamakan orang lain, yang ketiga, kesetaraan, dan yang keempat, kebebasan, yang kelima, martabat manusia, yang keenam, keadilan, dan yang terakhir atau kebenaran. Yang terakhir, pengertian dari nilai luhur. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seorang bidan, memberikan pelayanan pada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperolehnya. Selanjutnya ini pun ada referensi yang saya gunakan, yaitu ada 3 referensi. Kalian bisa nanti mungkin cek-cek sendiri referensi tersebut untuk hal yang lebih mendetail. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.